meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Engkau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 September 2022. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha.
Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian Minggu 25 September 2022 pukul 9 WIB dan 18 WIB di Gereja Maranatha merupakan kebaktian perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. 3. Kebaktian perjamuan kudus Minggu 2 Oktober 2022 di Gereja Maranatha dilakukan hanya 1 kali pada pukul 9 WIB, sedangkan kebaktian pukul 18 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. 4. Penerimaan kolekta Minggu 11 September 2022 pukul 9 WIB sebesar Rp17.160.000, syukur sebesar Rp7.293.000, persepuluhan sebesar Rp7.852.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.490.000. Penerimaan kolekta Minggu 11 September 2022 pukul 18 WIB sebesar Rp6.189.000, syukur sebesar Rp864.000, persepuluhan sebesar Rp2.120.000, dan sarana fisik sebesar Rp982.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Co Likumahua. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat GPM Bet Habara. Pembacaan Alkitab dari pertama Tawari 17 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-27. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini ialah Saudara Leon Fatun Lebit dan paduan suara ligatura dari Jemaat Soya. Demikianlah warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ambon 18 September 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mazmur puji-pujian secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Sebelum pelayanan firman, kita akan dengarkan persembahan pujian dari paduan suara ligatura dari Jemaat Soya. Disilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, pertama Tawarik 17, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Mendasari pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pertama Tawarik 17, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-27 di bawah perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, teman-teman muda, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat sore Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bertekun dalam doa karena meyakini janji Tuhan. Ini merupakan tema pemberitaan firman pada minggu ini Bapak Ibu Jemaat. Tema ini
mau mengingatkan kita tentang ketekunan dalam berdoa. Bukan karena semata-mata untuk mendapatkan sesuatu atau meminta sesuatu. Sesungguhnya berdoa itu lebih luas maknanya. Dan doa ini menjadi sarana komunikasi yang intensif antara kita dengan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Ini menjadi penting bagi kita sekalian. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam doa kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sekaligus menjadi kekuatan untuk membentengi diri dari pengaruh-pengaruh dosa yang begitu kuat dan hebat. Dan melalui doa kita pun meminta kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup dari waktu ke waktu. Pentingnya doa sering dianalogikan sebagai nafas hidup orang percaya. Itu selalu orang tua kasih ingat. Ya, ingatan doa itu nafas hidup anak-anak. Nah, karena itu kalau kita tidak bernafas, sama saja dengan kita sudah mati. Begitu juga dengan doa. Kalau kita tidak berdoa, maka sesungguhnya kita telah mengalami kematian rohani. Alkitab juga penuh dengan fakta bahwa betapa doa itu penting. Doa itu mengandung kuasa yang sangat besar, sangat efektif dalam kehidupan setiap orang beriman. Tentu kita masing-masing punya pengalaman, ya, terutama orang tua yang begitu setia, orang tua Ambon yang setiap waktu memiliki kesempatan, ya, untuk selalu berrelasi dengan Tuhan. Mereka selalu punya jam doa. Dan dalam doa biasanya kita tidak sekedar minta, Tuhan, beta minta ini, Tuhan, beta minta ini, bukan sekedar itu. Tapi dalam doa kita juga memuji keagungan Tuhan. Ya. Dalam doa kita juga mengakui akan keterbatasan, kelemahan dan dosa kita. Dan dalam doa kita juga menyampaikan permohonan dan rasa syukur kita. Dan banyak hal lain yang dapat kita ungkapkan ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena itu memang sangat dibutuhkan sikap ketekunan dalam doa. Artinya kita tetap berdoa dalam berbagai kondisi dan situasi. Lalu meyakini janji Tuhan dalam menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bahwa Tuhan adalah Allah yang maha mendengar. Keyakinan dan doa menjadi aspek penting untuk menyadarkan kita akan kehadiran Tuhan bagi hidup kita. Kita tidak menjadikan doa hanya sebagai obat penenang tatkala kita mengalami depresi. Saat-saat kita tegang, kita butuh obat penenang. Atau kita menjadikan doa dan Tuhan hanya sebagai pelengkap tatkala kita berada dalam derita. Ya, kalau kita mengalami masalah. Kebaktian sore ini banyak anak-anak muda. Beta perkirakan ini lebih banyak mahasiswa yang bergumul dengan proses pendidikan yang tidak ringan, ya, cukup berat. Tapi juga berhadapan dengan masa muda yang dalam situasi ada pergaulan, ya, pacaran, tapi juga pergaulan untuk membangun kehidupan ke masa depan. Dan itu bukan tanpa masalah, tapi bukan karena masalah itu lalu kemudian kita berdoa. Doa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, Bapak Ibu. Sebab itu kita akan belajar 4 hal penting. Saya menemukan 4 hal penting yang menjadi aksentuasi doa dari Daud dalam ucapan syukur Daud yang dapat menjadikan pembelajaran bagi kita dalam kebaktian saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu,
Daud itu memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Dan itu proses bukan sekali jadi atau tiba waktu, tiba akal. Sebaliknya, tiba akal, tiba waktu, tidak. Tadi dalam doa persiapan di konsistori saya memperhatikan seorang anak kecil, Nia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya sudah berdoa di ruang persiapan. Dan ini bukan sekali jadi juga Bapak Ibu. Ini terjadi karena pola edukasi yang dibangun dalam rumah doa keluarga. Yang kalau di GPM kita punya program Binakel yang cukup lama. Lalu kemudian ada Gatris. Itu sengaja dibuat supaya memperbiasakan kita bukan hanya ada dalam perjumpaan seorang dengan yang lain. Tapi di dalamnya ada kekuatan doa yang harus mentransformasi kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Ya, dan karena itu pola itu harus terus kita hidupi di setiap waktu. Orang-orang tua kita juga punya jam-jam berdoa. Ya, kadang kita bertanya, Papa, Mama, jam berdoa yang tepat itu jam berapa? Ada yang punya jam berdoa jam 6, ya, pagi dan jam 6 sore, ada yang jam 12, ada yang jam 4. Tapi yang paling penting adalah ada waktu khusus kita dengan Tuhan. Dan Daud memiliki waktu itu dengan Tuhan. Dan proses itu adalah proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Itu menjadi pola kehidupan keluarga Ibrani, keluarga-keluarga Yahudi. Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang. Dicatat dalam kitab Ulangan. Mengajarkannya berulang-ulang. Dan Daud juga berpolakan apa yang diajarkan itu. Karena itu Daud memiliki waktu dengan Tuhan. Aspek yang kedua, sesungguhnya doa dapat menjadi perenungan tentang siapa manusia di hadapan Tuhan. Doa dalam bahasa Ibrani itu tevilah, ya, yang artinya mengevaluasi diri. Nah, itu berarti dengan dan melalui doa seorang itu dapat mengevaluasi keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak datang dengan kemegahannya. Daud itu seorang raja yang besar, tapi ia datang dengan kerendahan hati. Dan dalam teks bacaan ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Daud punya rencana untuk membangun rumah Tuhan karena tabut perjanjian pada waktu itu masih berada di kemah suci. Ia ingin memasukkan tabut perjanjian itu di bait Allah. Tetapi nampaknya Tuhan menolak rencana Daud. Dan atas penolakan itu, Daud menyampaikan doa syukurnya, evaluasi dirinya, ia mengakui keberadaannya. Mengapa Tuhan menolaknya untuk membangun rumah bagi Tuhan? Akhirnya ia menjadi sadar dan mengakui posisi dirinya yang lemah, yang terbatas, yang berdosa. Kita pasti tahu sejarah tentang Daud, Bapak Ibu Jemaat. Dan ia sendiri mengakui kehidupan yang ia jalani tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga mungkin saja itu yang menjadi alasan penolakan Tuhan atas Daud untuk pembangunan rumah Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini dapat kita maknai bahwa sebagai manusia yang terbatas, ya, kita perlu merenungkan akan posisi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sebab doa menjadi kesempatan untuk merenungkan dan mengevaluasi diri. Apakah kehidupan kita yang kita jalani ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah justru hanya memaksakan kehendak kita sendiri? Evaluasi dan kesadaran diri di hadapan Tuhan dapat menjauhkan kita dari sikap sombong, angkuh. Ya, kita bisa berdoa merangkai kata dan kalimat yang begitu indah. Bukan soal itu.
tapi bagaimana hati yang terangkat kepada Allah. Evaluasi dan kesadaran diri di hadapan Tuhan juga dapat menjauhkan kita dari hanya melakukannya sebagai sebuah rutinitas. Mau pergi sekolah, tunduk kepala, angkat kepala. Mau makan, tunduk kepala, angkat kepala. Bukan sekedar itu. Doa melampaui kebiasaan agamawi kita. Doa melampaui rutinitas yang kita lakukan. Doa sesungguhnya bagian dari pergumulan yang intensif dengan Tuhan. Seluruh totalitas hidup kita berikan bagi Tuhan. Dan itu yang membuat kita dapat memperbarui hidup dan selalu datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati. Selalu berdampak positif dalam hidup kerja dan pelayanan. Di mana saja kita berada dan kapan saja kita ada. Aspek yang ketiga Bapak Ibu Jemaat, dari teks ini kita dapat belajar bahwa doa menjadi sarana pengakuan iman akan perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menjadi penting Bapak Ibu karena walaupun Daud tidak berkesempatan membangun rumah Tuhan untuk tabut perjanjian itu ada, tapi ia tidak kehilangan pengakuan imannya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha besar. Ia mengalami perbuatan Allah yang begitu hebat bagi hidupnya. Ia yang adalah seorang gembala dapat terselamatkan oleh kasih dan perlindungan Allah tatkala ia membawa ternak-ternaknya. Ia juga berhadapan dengan Goliat. Ia juga berhadapan dengan Saul dan orang-orang yang membencinya. Dan dari pengalaman Israel yang telah dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir, itu menjadi cerita iman yang setiap waktu diingatkan kepada anak-anak cucu Israel, dan Daud menjadi bagian dari kesaksian itu Bapak Ibu. Karena itu kita lihat bahwa di ayat 20 itu merupakan pengakuan Daud ya sampai ayat 22. Ia menyatakan pengakuan imannya bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah Israel. Dia telah mendengar dan melihat sendiri perbandingannya antara Allah lain dengan Allah Yahweh. Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya kepada Israel. Allah yang telah membebaskan Israel dari Mesir. Dan perbuatan kesetiaan Allah inilah yang menjadi alasan sepanjang hidup Daud mengagungkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud, kita sesungguhnya memiliki pengalaman bersama Tuhan. Ya, bagaimana kita bergumul dalam pergumulan hidup kita, dalam derita kita, dalam perjuangan kita. Sebagai persekutuan keluarga besar orang-orang Maluku, kita juga pernah bergumul ketika kita menghadapi force mayor, ya. Kita mengalami pergumulan yang tidak ringan. Di setiap sudut-sudut kita berdoa, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kekuatan doa itu hebat. Sebagaimana yang disaksikan Yakobus, bahwa doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh dinaikkan sangat besar kuasanya. Kita juga mengalami pergumulan di tahun 2019 berhadapan dengan gempa. Saya yakin kita semua takut. Kita mencari tempat-tempat yang aman. Takut-takut kalau tsunami. Tapi kemudian kita juga berhadapan dengan COVID. Kita bergumul-gumul dengan sungguh-sungguh. Dan kita yakin Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dan seluruh jawaban doa kita selalu membuat kita mengerti maksud Tuhan. Jawaban doa Tuhan itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, nanti, tidak.
Kadang kita cuma berharap ya. Tetapi ada waktu Tuhan bagi kita. Di mana ini bukan waktu untuk memberi jawab. Sebab sebuah penantian itu lalu membuat kita tahan uji. Membuat kita juga dengan sungguh-sungguh selalu berharap. Sebab iman kita bukan iman kue lapis. Sekali jadi seperti membalik telapak tangan. Kita butuh fondasi yang kuat, iman yang teguh, supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan aspek yang keempat, dari teks ini kita belajar bahwa doa memampukan manusia untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya. Daud dalam bagian ini terlihat tidak kecewa Bapak Ibu atau marah, ya. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Atau pergumulannya untuk membangun rumah Tuhan itu ditolak. Ia sadar akan dirinya di hadapan Tuhan dan mengucap syukur atas jawaban Tuhan bagi doa-doanya. Dari situasi ini, Daud pun memohon kepada Tuhan agar kiranya mengabulkan apa yang telah dijanjikan kepada keluarganya. Jika ia tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, kiranya hal itu dapat diwujudkan oleh anaknya Salomo. Akhirnya dia pun meminta agar kiranya Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan baginya dan seisi keluarganya. Dari sini Bapak Ibu, kita dapat memaknai bahwa memang dalam kehidupan beriman, kita mesti menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Kadang kita memaksakan kehendak kita untuk dijawab oleh Tuhan. Bahkan tidak jarang kita temukan bahwa ada yang bernatsar. Kalau beta sudah bernatsar dan beta sudah bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan tidak memberi jawab sebagaimana yang beta minta, beta sing akan lagi percaya Tuhan. Beta akan pindah agama. Beta tidak akan lagi ada dalam persekutuan kebaktian. Karena sebagaimana Tuhan menjanjikan bahwa setiap pinta doa dan permohonan akan Tuhan jawab. Lewat bacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu, mari kita belajar dengan sungguh untuk memahami jawaban Tuhan itu dengan benar, supaya kita tidak keliru. Sebab terkadang yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu kalau ada permohonan, doa-doa kita yang tidak terjawab, itu bukan karena tidak terjawab Bapak Ibu. Tetapi ada yang jauh lebih baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu marilah kita ingat untuk tidak kecewa dan putus asa bila doa-doa kita belum atau tidak terjawab. Sebab hal ini sekali lagi akan menentukan apakah kita akan terus berdoa, apakah kita akan terus bergumul, ataukah kita akan kehilangan daya. Ya, seringkali dengan pekerjaan kita, rutinitas setiap waktu, sehingga hilang kesempatan untuk saling mendoakan. Suami suseng berdoa lagi for istri, istri suseng berdoa lagi for suami, orang tua suseng ada waktu lagi berdoa for anak-anak, begitu pula anak-anak, ya. Bapak Ibu, apakah kita semua masih serius dengan hal yang terpenting ini? Memang tema doa ini mau diure berapa panjang pun, semua kita sudah mengalaminya. Tapi sekali lagi hari ini kita belajar dari doa syukur Daud untuk melihat bahwa doa bukan sekedar berdoa. Doa adalah kita bergumul dengan Tuhan. Karena itu di hari ini kita semua diingatkan untuk membangun hidup yang bertekun dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Apapun kenyataan hidup yang kita alami, susah atau suka,
ya, atau kita mengalami duka yang berat, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Bertekunlah menjaga relasi dengan Tuhan. Ini satu-satunya kekuatan dan andalan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kenyataan yang kita hadapi. Ada akan pun manis, ada akan pun pahit. Tapi suka duka itu dipakai Allah untuk kebaikan kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari terus kita meyakini janji-janji Tuhan dalam menapaki hidup ini. Tidak akan pernah dibiarkannya setiap orang yang menaruh iman percaya kepada Tuhan itu binasa. Meski belum terjawab sebagian doa-doa yang kita ucapkan, janganlah marah. Jangan kecewa, jangan berputus asa, lalu meninggalkan Tuhan. Teruslah bertahan dan yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita menurut kehendaknya dan selalu tepat pada waktunya. Selamat menjalani kehidupan di usbu baru dengan bertekun dalam doa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat silahkan duduk. Kita akan dengarkan persembahan pujian dari Pak Pendeta Leon.
Selamat hari Minggu, Shalom jemaat. Shalom. Lagu yang betul akan bawakan berjudul Sufficient for Today. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana kebaikan dan belas kasihan serta rahmat Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kapanpun selama kita hidup. Dan tadi 6 jam yang lalu baru ada berita ada super badai, super tifon yang melanda salah satu kota ketiga terbesar di Jepang, dan semua orang dianjurkan untuk berlindung. Dan kotong lihat akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, termasuk juga di Indonesia. Diperkirakan akan ada krisis yang besar nantinya di tahun 2023 bahkan akhir 2022. Tapi kotong percaya bahwa sama seperti Bapak Pendeta tadi bilang, ini momentum saatnya kotong meningkatkan kotong pun doa-doa. Dan bagaimana doa terhubung dengan Tuhan yang menjaga dan memelihara kotong. Sufficient for today. There may be storms that will move out the way. The trials will come to only taste my faith. What I learn about your favor, your mercy and your grace, they go on forever, sufficient for today. When I worry about tomorrow, I won't be overwhelmed, and the burdens that I carry, I will choose to lay it down. 'Cause what I learn about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever, is sufficient for today. Hallelujah, 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 is sufficient for today. Hallelujah, 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 is sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest morning, there a peace I can't explain. What I learn about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever, salvation for today. Hallelujah, 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 sufficient for today. Hallelujah, 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 sufficient for today. One day I finally see, and my faith will be my sign, and all my present song will be gone and left behind. I'm standing in your favor, your mercy and your grace. As they go on forever, as they go on forever, oh, still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah.
persembahan pujian yang menguatkan kita. Kita tiba pada persembahan syukur Bapak Ibu Jemaat. Jemaat kekasih Kristus, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Ya Yesus, inilah persembahan yang kami berikan. Semuanya berasal daripadamu ya Bapa. Tuhan Yesus berkatilah untuk pekerjaan pelayananmu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sekali lagi, paduan suara ligatura dipersilahkan untuk membawa lagu pujiannya. Hallelujah.
kasih untuk persembahan pujian yang merdu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama, yang pada bagian doksologinya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 475. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kita menyatu dalam doa. Mari kita berdoa. Yang maha besar Allah Bapa Sorgawi kami yang hidup, Bapa yang kami imani, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus kami, yang telah menyertai kami dan melayakan kami ada dalam kebaktian sore ini. Kami datang dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga datang dengan pengakuan akan segala salah dan dosa kami, dan terbuka seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami pun datang dengan tekad untuk memperbarui hidup dan mendapatkan petunjuk hidup yang baru. Kami datang dengan permohonan-permohonan kami. Kami percaya bahwa hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini begitu berarti, dan kami mengalami kebaikan Tuhan di setiap waktu, baik di usbu kemarin maupun sampai hari ini. Kami boleh melangsungkan seluruh tugas tanggung jawab kami, berupaya untuk meraih berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami, di ladang-ladang pengabdian kami, di tempat-tempat usaha kami, di mana saja Tuhan perkenankan kami ada, biarlah di tempat itu kami dapat meraih berkat dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur karena kami juga dicukupkan dengan berkat atas makan, minum, pakai, berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan, keselamatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Kalaupun sampai saat ini ada pergumulan-pergumulan kami yang belum terjawab, kami sangat percaya Tuhan masih menganugerahkan kepada kami kekuatan untuk tetap ada di dalam ujian-ujian iman, memperteguhkan lagi iman dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami tidak jenuh, bersungut dan meninggalkan Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberi jawab yang terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi kami yang sementara ada di dalam kesakitan dan penderitaan. Kami mohon Tuhan tetap memberkati pelayanan para medis, obat-obatan yang diberikan, vitamin, pelayanan keluarga. Tuhan sediakan semuanya itu bagi kami. Dan dengan iman yang teguh bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Sang Tabib yang agung dan yang mulia, akan senantiasa menjamah kami. Kalau kami datang dengan beban-beban pergumulan karena persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, keluarga, tuntutan-tuntutan ekonomi, pendidikan anak-anak, kami berdoa Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri. Tuhan berikan kepada kami jalan keluar, supaya setiap potensi yang Tuhan anugerahkan dapat kami kembangkan, dapat kami karyakan untuk mendapatkan berkat Tuhan demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Bapa di sorga, kalaupun kami datang dengan beban-beban yang lain, kami tahu Tuhan sangat mengetahui semuanya satu persatu yang datang dengan sungguh-sungguh kehadirat Tuhan. Kami memohon dengan kerendahan hati, Bapa dengar, Bapa jawab setiap pinta doa kami menurut kehendak Bapa di sorga.
bukan kehendak kami. Dan biarlah kami tetap menyelami maksud-Mu dalam setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa menyerahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka dalam segala kelemahan fisik. Mereka tetap menjadi tiang doa bagi kami. Mereka punya pengalaman iman yang banyak yang dapat dibagikan kepada kami untuk memperteguhkan spiritualitas dan ketahanan iman kami menghadapi situasi-situasi hidup ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan para janda, duda, anak-anak yatim, anak-anak piatu, orang-orang cacat, mereka yang ada dalam persoalan hukum. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu berpihak pada yang lemah, yang papa, yang selalu membutuhkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami selaku anak-anak yang masih kecil, anak-anak remaja, para pemuda, sampai pada orang-orang tua. Tuhan berkati kami dengan peran-peran kami, dengan usaha, dengan tujuan hidup kami. Biarlah di dalam kasih-Mu kami tetap kuat, kami tetap teguh berdiri di tengah-tengah tantangan hidup dan perjuangan hidup kami. Bagi yang sementara menuntut pendidikan, Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat belajar, berjuang demi masa depan. Kami yakin sungguh bahwa pendidikan menjadi terminal dari transformasi kehidupan di masa depan. Dan kami minta Tuhan tetap memberikan kepada anak-anak kekasih kami spirit untuk terus berjuang menggapai berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi kami yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja di ladang-ladang pengabdian. Biarlah kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana kami melakukannya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mempermainkan pekerjaan anugerah Tuhan. Sebab daripada pekerjaan itu pula kami memperoleh berkat-berkat Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa ada melingkupi kami. Baik ketika kami ada di jalan dalam usaha kerja kami. Ataupun usaha-usaha lainnya. Sebagai tukang ojek, penarik becak, sopir angkot, jajanan, atau apa saja Tuhan. Selama kami tahu bahwa dalam segala usaha dan kerja kami melakukannya dalam takut akan Tuhan, maka berkat-berkat yang kami terima dalam rasa syukur akan selalu cukup demi pemenuhan kebutuhan hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan Klasis Kota Ambon. Tuhan berkati majelis pekerja Klasis dalam seluruh tanggung jawab kepemimpinan pelayanan, sekaligus yang mengatur seluruh pelayanan kebaktian di Maranatha ini. Bersama dengan ke-21 jemaat Tuhan yang ada di Klasis Kota Ambon. Semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, Tuhan berkati mereka sebagai pelayan-pelayan khusus. Supaya mereka tetap dengan setia melayani umat Tuhan. Mereka tetap dengan tabah dan tekun berdoa bagi setiap domba-domba gembalaan yang Tuhan pertetapkan bagi mereka. Mereka tidak bersungut, mereka tidak jemu-jemu untuk terus melayani. Kami juga berdoa bagi semua perangkat-perangkat pelayan. Tuhan berkati mereka sebagai ujung tombak pelayanan. Baik di unit-unit pelayanan, di sektor-sektor, di wadah-wadah, Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa bagi tim pelayanan Maranatha. Tuhan berkati semua yang telah Tuhan panggil, tim musiknya, pengatur sound, multimedia, singers, dan semua yang terlibat dalam kebaktian di saat ini. Bapak Pendeta Leon, paduan suara jemaat Soya, Tuhan berkati.
biarlah semua yang terbaik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami persembahkan itu pula bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi Majelis Jemaat Betabara dan Menara Kasih yang hari ini melayani kebaktian malam. Tuhan berkati seluruh pelayanan mereka. Biarlah itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Seluruh pergumulan kami masing-masing Tuhan tahu. Setiap rencana-rencana yang akan kami jalani di usbu yang baru, kami bawa kepada Tuhan. Kami terbatas. Kami percaya bahwa hari-hari hidup yang ada di depan ini masih menjadi rahasia bagi kami. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Karena itu ya Bapa di sorga, bersama dengan semua pelayan dan umat Tuhan yang ada dalam kebaktian saat ini, kami pertaruhkan seluruh perjalanan hidup kami di usbu yang baru ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua perencanaan perjalanan, pekerjaan, pergumulan, Tuhan, kami jalan bersama-sama denganmu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuntunlah kami punya jalan. Aturlah langkah-langkah hidup ini supaya kami hanya berjalan pada jalan. Kalau kami terpengaruh dengan dunia dan dengan kedagingan dan kemanusiaan kami, Tuhan tegur kami supaya kami tidak binasa, melainkan kami memperoleh jalan keselamatan dan kehidupan. Tuhan, ini kami dengan doa kami dalam kesadaran bahwa kami tidak sempurna. Ada kata-kata, ada pikiran, ada perasaan, dan tindakan-tindakan kami yang telah kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu, yang telah melukai hati keluarga kami, istri, suami, anak-anak, bahkan dalam perjumpaan kami dengan siapapun. Kami minta ampun Bapa, dan jangan biarkan dosa berkuasa dalam kehidupan kami yang fana ini. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dan doa ini kami bawa bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, dan juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri kebaktian kita di saat ini. Beta jemput jemaat berdiri dan mari kita melakukan nyanyian PKJ nomor 165 bait 1 dan 2. Nantikan cemara dan hilang
setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku menolongmu yang hilang Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silahkan duduk untuk doa syukur. Sama pelayan yang melayani dalam kebaktian di Maranatha sore ini, kami menyampaikan selamat memasuki usbu yang baru dalam seluruh ketekunan doa-doa kita. Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Shalom.